kepada kedua orang tua kita. Perlu kita ketahui, orang tua kita adalah orang yang paling berjasa terhadap kita, sebagaimana ibu kita yang sudah mengandung kita hingga 9 bulan dan melahirkan kita dengan bertaruh nyawa, bahkan membesarkan kita dengan penuh kasih sayang. Begitu juga dengan ayah kita yang selalu bekerja keras, banting tulang tiap hari, tidak kenal lelah dan letih. Oleh karena itu, sudah sebaiknya kita sebagai anak harus berbakti, sayang dan membahagiakan kedua orang tua kita. Dalam surah Luqman ayat 14 ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan manusia untuk selalu berbuat baik kepada kedua orang tuanya, ayah dan ibunya. Dalam surah ini juga persis diletakkannya setelah adanya larangan syirik. Karena birrul walidain adalah kewajiban utama setelah bertauhid kepada Allah, sehingga durhaka kepada kedua orang tua merupakan dosa-dosa besar. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, yang artinya, maukah aku beritahu kepada kalian mengenai dosa-dosa besar yang paling besar? Bahkan Rasulullah mempertanyakan ini kepada sahabatnya sebanyak 3 kali. Dan para sahabat pun mengatakan, tentu saja wahai Rasulullah. Rasulullah SAW pun bersabda, dosa-dosa besar adalah dosa berbuat syirik kepada Allah dan durhaka kepada kedua orang tuanya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Berbakti kepada kedua orang tua, kita sebagai anak akan mendapatkan keberkahan, baik semasa hidup yang akan kita rasakan, baik di yaumul kiamah nanti. Ada 2 keberkahan yang akan saya sampaikan pada pagi hari ini. Yang pertama, berbakti kepada kedua orang tua merupakan salah satu kunci masuk ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan di surganya Allah kita akan mendapat kedudukan dan derajat yang tinggi di sisinya. Karena ridho Allah tergantung dari ridho orang tua kita. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, yang artinya ridho Allah tergantung ridho orang tua kita, murka Allah tergantung murka orang tua kita. Hadis riwayat Al-Hakim. Yang kedua, berbakti kepada kedua orang tua, kita sebagai anak mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dari dosa-dosa besar yang sengaja kita lakukan maupun tidak. Dalam kesempatan ini, semoga kita semua menjadi anak yang sayang, cinta dan patuh kepada kedua orang tua kita, agar kita mendapat ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala dan membahagiakan mereka di waktu kita sukses nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kata yang salah, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sarapan. Sarapan. Yang di belakang kedengaran? 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 Oke. Yang belakang? Kedengaran belakang? Dengar. Alhamdulillah, salatan wassalamu ala nabiyillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa mawala. Amma ba'du, yang sama-sama muliakan dan hormati Bapak bersama dari Perdaman sendiri, Bapak Ibu, para dewan ngurus tata usaha yang berkesempatan hadir pada yang cukup sejuk ini di tengah-tengah nikmat Allah sedang kita rasakan dan nikmati. Syukur kepada Allah, salawat dan salam kepada Nabi Rasulullah SAW. Anak-anak kami sekalian,
ternyata hasil dari tegur terjadi wajib lewat atas 11G1 ya 11G1 ini ternyata berbuah sesuatu hal yang di luar nalar kita. Oleh sebab itu mulai dari korinya, kemudian sari tilawahnya, kemudian sarahnya itu cukup saling saling menyaut, artinya sinkron. Kita berikan aplaus dulu kepada kelas 11S1. Mudah-mudahan untuk tampilan berikutnya kelas 11S2 tidak kalah menariknya. Nah, kami sekalian, ada 2 poin, 2 kalimat yang bisa kita ambil petik. Yang pertama, beliau membacakan surah Luqman. Kenal Luqman, siapa Luqman? Hah? Orang mana? Orang Puduk. Nah, masuk. Orang Aik Bayur. Enggak. Luqman adalah salah satu hamba Allah yang diabadikan di dalam Al-Quran. Tidak termasuk bahagian daripada 25 putra terbaik sepanjang sejarah manusia yang diabadikan dalam Al-Quran, itu para Nabi dan Rasul. Luqman tidak masuk. Tetapi kenapa Luqman diabadikan dalam Al-Quran? Ada keistimewaan Luqman. Apakah Luqman orang kaya? Tidak. Apakah Luqman tampan? Tidak. Apakah Luqman putih? Tidak. Ciri-ciri Luqman, dengarkan. Kita tanya nih perempuan ini. Secara fisik Luqman diriwayatkan dia memiliki tubuh pendek. Yang merasa pendek jangan tengok kiri kanan. Udah. Kulitnya hitam. Jangan tengok kiri kanan. Yang merasa hitam. Udah. Rambutnya keriting. Udah ada di sini kira-kira? Belum. Matanya bulat melotot. Hidungnya pesek. Bibirnya tebal. Saya tanya perempuan, sekiranya Luqman itu datang kemari meminang Anda, mau nggak ada? Mau? Ada yang mau? Ada yang mau? Orang mana itu? Orang Palapa. Tapi kenapa diabadikan? Pesan pertama adalah bentukmu, rupamu, kaya miskinmu, status sosialmu di hadapan Allah itu gak berguna. Gak berguna. Yang berguna itu hatimu. Itu makanya Luqman dia diabadikan dalam Al-Quran karena ketaat kepada Allah, terhindar dari syirik, kemudian sangat menyayangi ayah ibunya dan memberikan wasiat kepada putra-putranya. Berarti dalam hal ini yang bisa mengangkat harkat dan martabat kita tidak lain dan tidak bukan adalah atiullah, taat kepada Allah, lalu kemudian berbaktilah kepada kedua ibu bapak, itu saja. Ya itu enggak. Saya tanya, pernah mendengar anak yatim? Di sini ada enggak anak yatim di sini? Ada. Mohon maaf ya, ini ilustrasi. Pernah mendengar anak yatim? Pernah. Persepsi kita terhadap anak yatim adalah ditinggal oleh ibunya meninggal, kan gitu. Persepsi kita piatu ditinggal oleh bapaknya meninggal, bapaknya, kan gitu. Pernah mendengar anak yatim yang miskin, yang hina? Pernah? Pernah mendengar anak piatu yang miskin, yang hina? Pernah? Pernah ya? Pernah mendengar anak yatim piatu miskin dan hina? Pernah? Pernah. Ada di sini? Mudah-mudahan tidak ada. Tapi sesungguhnya, dengarkan, dengarkan. Di dalam kitab Tarbiyatul Auladi fil Islam ada pesan moral di situ. Ternyata seorang anak yatim dan miskin tidaklah disebabkan
kematian ibunya. Seorang piatu yang miskin bukanlah disebabkan kematian bapaknya. Seorang yatim piatu yang miskin bukanlah ditinggal mati oleh ayah ibunya. Tetapi seorang anak yatim piatu yang miskin adalah tidak mau menerima nasihat kedua ibu bapaknya. Saya tunjuk. Tanya dirimu, masuk gak kita sekarang anak yatim piatu yang miskin dan hina? Masuk? Tanya aja dirimu, gak usah umumkan. Udah. Maka kewajiban orang tua, tidak ada orang tua yang menginginkan anaknya terjebak dalam kemiskinan, kehinaan, tidak ada. Orang tua tidak bisa menyelamatkan kalian, tetapi sebaliknya, kamulah yang akan menyelamatkan mereka, dan mereka akan diselamatkan oleh anaknya. Ya, jadi mau pesan ini sangat penting sekali. Oleh sebab itu anak-anak sekalian, syukur alhamdulillah kita diingatkan oleh kelas 11 Y1. Kesimpulannya, sebelum kita akhiri, petugas kerohanian dalam hal ini gerakan amal soleh silakan bergerak karena waktu sudah semakin dekat. Sebelum kita tutup acara ini dengan bermunajat berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Udah siap ceramahnya. Ceramahnya udah siap. Ini yang bilang kan mau ngasih apa orang kita kan kalau harus tercatat bisa lewat. Salat